Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi iftataha al-wujuda bi nuri dzati Muhammadiyah wa ja'ala habibahu akrama madhharan fi jami'i tajalliyati wal anwar hamdan يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه وذاته العلية مستمرا على منار الدهور والأعصار. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه amma ba'd. Hadirin kiram, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat semuanya. Wa khusus bidikri guru kita pengasuh pesantren Raudhatul Banin Al-Ustaz Muhammad Ikhwan. Semoga Allah memberikan keberkahan di dalam umurnya, keturunannya, santrinya, sehingga apa yang beliau tanam terus bisa berkembang, bukan hanya di masa kehidupan beliau, bahkan setelah meninggalnya beliau menjadi ilmu yang bermanfaat dan terus mengalir, yang bisa mengangkat derajat orang-orang yang ikut serta di dalam mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma. Hadirin hadirat para pecinta baginda besar Nabi Muhammad SAW yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita semua bergembira atas lahirnya seseorang yang sudah seharusnya kita bergembira karena ini merupakan hadiah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita tidak berbahagia karena kita diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baik hadiah, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, yang mana beliau bersabda, syafaati yahdil kabair min ummati. Syafaatku pula itu bukan untuk orang-orang yang taat. Orang yang taat ada jalannya, mereka sudah tahu harus kemana. Tetapi seperti kita, orang yang seperti kita, yang banyak-banyak dosa inilah, baik dosa kecil, dosa besar, disengaja ataupun karena tidak disengaja, tetapi setiap hari kita mengumpulkan dosa. Tetapi beliau memberikan harapan kepada kita dalam sabdanya, syafaatku itu untuk para pendosa besar dari umatku. Sehingga bagaimana kita tidak berbahagia dengan seseorang yang kelak akan mencari kita ketika semua orang akan lupa kepada kita. Karena pada hari kiamat kelak Allah akan marah. Dan marahnya Allah inilah membuat seseorang itu hilang akal sehatnya. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzabullahi syadid, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian akan lihat nanti pada hari kiamat, orang itu seakan-akan seperti orang yang mabuk, leleh. Dan mereka tidak dalam keadaan mabuk, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi melihat murka Allah pada hari kiamat tersebut itulah membuat setiap orang daripada kita hilang akal sehatnya. Ketika diterangkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yuhsarun nas kufatan uratan gurla. Hari kiamat nanti orang akan dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan belum dihitam, dan dalam keadaan tidak menggunakan sandal, alas kaki. Sayyidatuna Aisyah, beliau bertanya, berarti laki sama wanita sama-sama melihat kan tidak pakai pakaian semua pada saat itu? Dijawab sama Rasul, ya, mereka sibuk dengan dirinya masing-masing, membuat mereka lupa dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tidak sadar, tidak peduli lagi mana orang tua kita, mana anak
kita, mana saudara kita, mana istri kita yang dahulu kita cintai. Karena Allah bukan membuat kita tidak ingat apa-apa yang ada dalam pikiran setiap orang pada saat itu, bagaimana saya selamat dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi status sosial pada hari kiamat. Mungkin di dunia ini ada. Berbeda di antara kita dengan Pak RT, RW, desa, bupati, gubernur, menteri, sampai presiden. Mungkin ada status sosial yang berbeda ketika di dunia. Tetapi pangkat yang paling tinggi kelak pada hari kiamat, seperti apa yang disabdakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari firman Allah, Inna akramakum indallahi atqakum. Karena itu, ya, ketika nanti lupa semuanya, kita ini dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dan diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Yawma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sha'nun yughnihi. Hari di mana seseorang akan berlari atau tidak peduli, ya, kepada saudaranya. Saudara baik itu karena hubungan rahim atau karena hubungan persaudaraan yang terjalin ketika di dunia. Yang dahulu teman dekat kita, kita saling cinta kepada mereka, mana tidak lagi pada hari kiamat. Wa ummihi wa abi, disebut ummi dulu karena kasih sayang ibu itu lebih daripada bapak. Bahkan orang yang paling kasih sayang itu ada lupa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sahibatihi wa bani, sahibah itu istri, bani itu anak-anak kita. Karena seseorang mempunyai perkara masing-masing yang harus dia selesaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibalik ketika semua orang itu lupa, tidak ada yang mengingat kepada kita. Terkadang kita sudah putus asa karena banyaknya dosa yang kita lakukan pada saat itu. Melihat murka Allah yang sangat luar biasa, timbul fajar harapan kepada kita ketika tangan kita digandeng oleh Rasulullah SAW, orang yang tidak pernah lupa kepada kita, yang pada pagi hari ini kita berbahagia dengan kelahirannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bagaimana tidak bahagia kita? Kita ini tanpa meminta kepada Allah sudah diberikan hadiah orang yang akan menjadi juru selamat kita nanti pada hari kiamat. Yang kadar keimanan kita tergantung dengan seberapa besar kita mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Diadakannya majelis ini tidak lain dan tidak bukan supaya menumbuhkan di dalam hati kita rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap orang-orang mulia yang kita kenal, baik kita kenal dengan kata Nabi ataupun wali ataupun soleh, semua mereka hanyalah bagaikan bintang, bintang, ya, yang mengambil cahaya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan di dalam qasidah burda yang biasa kita baca, fa innahu samsu fadlihum kawatibuha yudhirna anwaraha linnasi fid dulami. Karena Rasulullah itu bagaikan matahari, dan para nabi, para wali, para soleh itu bagaikan bintang-bintang yang kita ketahui bahwa bintang itu tidak bisa bercahaya dengan sendirinya, tetapi cahaya yang ada pada mereka itu pantulan dari cahaya yang bersumber dari matahari, yaitu Rasulullah SAW. Semakin banyak mengambil pantulan dari Rasulullah, maka semakin kuat cahaya yang ada pada diri kita. Semakin banyak kita mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW, semakin bercahaya tubuh kita. Karena perumpamaan manusia yang ada di dunia ini seperti bulan. Kita ini seperti bulan. Ada matahari, yaitu Rasulullah SAW. Ketika kita ini terbebas dari bayang-bayang bumi, tanpa ada halangan dari kecintaan kepada dunia sama sekali, utuh hati kita berikan, kita hadapkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita bagaikan bulan purnama, karena tidak tertutup bumi sama sekali, menghadap kepada sang matahari, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Semakin besar kadar kecintaan kita kepada dunia, semakin tertutup hati kita dengan kecintaan kepada dunia, maka sebesar tertutupnya hati kita, maka semakin hilang cahaya kita, maka akan terjadi yang namanya gerhana tidak mempunyai cahaya sama sekali. Oleh karena itu mari kita hadapkan hati kita kepada Rasulullah SAW. Karena ini adalah cahaya maknawi yang bisa menerangi hati. Sehingga dikatakan kullu baitin anta sakinuha laisa muhtajan ila suruji. Setiap rumah ataupun hati yang engkau bertempat di dalamnya, hati kita apabila ada Rasul SAW, maka tidak butuh dengan cahaya yang lainnya. Kita masih mencari cahaya tersebut dengan apa? Zikir, Al-Quran, sholat, dan lain sebagainya. Tetapi inti dari sumber cahaya tersebut adalah Rasulullah SAW. Ketika hati tersebut sudah ada Rasul SAW, maka secara otomatis hatinya menjadi hati yang bercahaya. Setiap orang yang tinggi derajatnya itu dikarenakan hubungan baiknya dengan Rasulullah SAW. Para sahabat Nabi Muhammad SAW dahulu mereka hanyalah orang-orang biasa, tidak mempunyai nilai apa-apa. Mereka menjadi manusia mulia dikarenakan imannya dengan Nabi Muhammad SAW dan kecintaannya yang sempurna kepada Nabi Muhammad SAW. Karena cinta itu akan bekerja dengan sendirinya. Kita mungkin capek bangun ketika tengah malam. Alasan kita capek kenapa? Karena belum cinta. Kita capek dalam istiqomah membaca Al-Quran, bahkan dulu sebentar dalam baca Al-Quran mungkin pantat kita tidak kuat, gerak-gerak ya, baru 1 juz, baru 2 juz. Alasannya kenapa? Karena belum cinta. Tapi ketika kita mempunyai cita-cita yang mulia untuk menjadi pendamping, maka rasa lelah itu tidak akan kita rasakan, karena itu untuk mengejar apa yang kita cita-citakan, yaitu menjadi pendamping Nabi Muhammad SAW. Begitu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketika sudah mencintai Rasul SAW, maka hilang rasa capek dalam diri mereka semuanya. Ya, cinta. Apapun yang akan bertentangan dengan cita-citanya, mereka tinggalkan semuanya. Keluarganya ditinggalkan kalau tidak mau mengikuti Rasulullah SAW. Pekerjaannya ditinggalkan untuk berhijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Sehingga dahulu para tabi'in, mereka berkata kepada Rasulullah SAW, kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW, kalian luar biasa. Kita ingin seperti kalian. Ini para tabi'in tidak mendapati zaman Rasulullah SAW. Kalian bisa sholat di belakang Rasulullah. Kalian bisa berjihad di belakang Rasul, sedangkan kami tidak merasakan itu semuanya. Tersenyum para sahabat, berbahagialah kata para sahabat, karena kalian dilahirkan sudah dalam memeluk agama Islam, dan kalian tidak merasakan apa yang kita rasakan. Dahulu ketika kita berperang, yang menjadi musuh kita adalah orang tua kita, saudara kita, dan tetap mereka semua kita lawan, karena mereka tidak sejalan dengan Nabi Muhammad SAW. Itu tidak dirasakan oleh para tabi'in. Kalian bersyukur juga. Lahir sampai meninggal dunia sudah dalam keadaan Islam. Itu hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ya kita ini perlu bagaimana caranya hati kita ini terus berkembang kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Karena cinta itu akan bekerja dengan sendirinya. Seperti bahan bakar yang akan membuat kita terus bekerja untuk mencapai cita-cita kita. Dan kita, apabila ingin dijadikan manusia mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita akan dijadikan mempunyai cita-cita seperti cita-citanya manusia yang mulia, yaitu para sahabat Nabi Muhammad SAW. Apa cita-cita para sahabat? Ya, mereka tidak punya cita-cita dua, hanya satu cita-cita mereka, menjadi pendamping Nabi Muhammad SAW. Apa cita-cita para sahabat? Menjadi pendamping Nabi Muhammad SAW. Mereka korbankan umur mereka yang pendek ini
untuk mencari kebahagiaan yang hakiki dan abadi. Tetapi banyak daripada kita sadar kalau kita hanya berumur sementara, tetapi kadang tidak menghargai umur yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita banyak membuang waktu kita untuk hal-hal yang percuma dan tidak ada manfaatnya. Ya, kalau Allah ingin memuliakan kita, maka cita-cita kita akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga para sahabat akan membayar berapapun mahalnya, yang penting tercapai cita-citanya, yaitu menjadi pendamping Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kita bagaimana? Tanda-tanda sudah mulai tampak dalam diri kita semua. Yang dulu muda sekarang sudah mulai menua. Rambut dahulu hitam sekarang sudah mulai putih. Badan dulu sehat sekarang sudah penyakit silih berganti. Semua itu adalah tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang mau menyadarinya. Ditunggu kapan akan kembali. Itu maksud daripada tanda-tanda ini adalah Allah menunggu kita kapan akan sadar dan kembali lagi seperti jalannya orang-orang yang mulia. Di rumah kita ditampang foto para aulia, para solihin, para kiai, para masyayikh. Itu bukan hanya sebagai pajangan, tetapi mari kita jadikan mereka semua sebagai panutan. Seharusnya seperti mereka lah kita menghabiskan umur dan hidup kita di atas muka bumi. Jangan pernah terlena dengan orang-orang yang terlena ketika hidup di dunia. Karena demi Allah semuanya akan berlalu. Hakikatnya, setiap pagi sang surya yang terbit dia untuk menyinari bumi, maka ada lembaran baru dalam kehidupan kita yang kita menulis manaqib kita sendiri. Apabila baik, maka akan kita dapatkan balasan yang baik. Namun sebaliknya, ketika buruk, maka kita pun yang akan menuai hasilnya. Kenapa? Karena pada hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Iqra' kitabaka." Ayo baca buku ini. Kita akan membaca manaqib kita sendiri. Pada saat ini kita sekarang hadir maulid, tetapi wa'iyadzubillah apabila kita menulis hari-hari kita dengan maksiat kepada Allah, bagaimana keadaan kita ketika kita membacanya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Allahu bidzallam bil abid. Allah tidak pernah zalim sama kita, tapi kita yang menzalimi diri kita terus dengan banyaknya maksiat yang tidak pernah berhenti. Kita membaca manaqib kita sendiri kelak. Dari setiap ucapan yang terucap, setiap perbuatan yang kita lakukan akan kita baca semua kelak. Karena itu tidaklah seorang hamba memuliakan dirinya kecuali ketika dia sedang berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidaklah seorang hamba menghinakan dirinya kecuali ketika dia sedang bermaksiat kepada Allah, karena dia yang akan memenuhi hasilnya kelak. Maka tanamlah dengan tanaman bibit yang baik sehingga kita menuai hasil yang baik pula. Ya, oleh karena itu coba dibayangkan ya, karena masih ada waktu, selama masih ada umur, ya, di kandung badan masih terbuka pintu tobat selebar-lebarnya bagi kita semuanya. Bangun walaupun 5 menit, 10 menit sebelum subuh. Karena pada waktu itu waktu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah SAW memberikan kabar kepada kita bahwa di dalam sepertiga malam itu ada waktu mustajab. Tidaklah seorang hamba berdoa pasti akan dikabulkan doanya. Itu adalah waktu sesaat sebelum azan subuh. Walaupun 15 menit sebelum subuh. Bangun sholat minta sama Allah. Kenapa waktu ini mulia? Untuk memuliakan waktu lahirnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga dijadikan waktu ini dalam setiap harinya adalah waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Kenapa kok berbeda waktu ini? Karena waktu inilah dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Wa qabaila fajrin abrazat samsul huda kata Umar. Dan sebelum fajar sesaat, maksudnya sebelum waktu subuh sesaat, ya, dilahirkan Rasulullah SAW. Demi untuk memuliakan waktu ini, ya, tidak mungkin dibangunkan oleh Allah pada waktu ini kecuali orang-orang yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, kalau mungkin saat ini kita merasa banyak dosa, kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi ampunan itu diterima, dan bisa jadi ampunan itu ditolak oleh Allah karena mungkin kita tidak sungguh-sungguh dalam meminta kepada Allah. Tetapi lain halnya ketika seseorang bangun ketika tengah malam, karena kita tidak meminta, tapi kita ditawari sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
hal min taib, hal min mustaghfir, hal min talibin hajah, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau bertobat apa enggak? Saya terima tobatnya. Ada yang meminta ampun, saya terima ampunannya. Allah yang menawari, bukan kita yang meminta. Tetapi selain pada waktu ini, kita yang meminta. Apabila kita yang meminta, bisa jadi permintaan kita diterima, bisa jadi permintaan kita tidak diterima. Lain halnya ketika kita ditawari. Ini tadi ada anggaran jatuh. Berbeda di antara Pak Kiai yang meminta anggaran dan kepala desa yang menawari. Butuh apa Kiai? Kan kalau sudah kepala desa yang nawari, berarti pasti akan turun anggaran. Tidak mungkin tidak. Begitu juga ketika ngamalan. Allah tanya, ada yang mau tobat atau tidak? Ada yang mau minta ampun atau tidak? Tinggal kita bagaimana dalam keadaan itu. Ya, kalau kita memang betul-betul takut menghadap Allah dalam keadaan banyak dosa, berlumpur dosa, maka barulah korbankan tidurnya walaupun 15 menit sebelum fajar untuk mengambil wudhu, ya, menghamparkan sejadah kita mengaku semua dosa-dosa kita, lalu kita teteskan air mata kita untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu. Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak mengherankan kalau mungkin banyak kita ini lebih mencintai hal yang lain daripada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mungkin kita belum mengenal betul sosok baginda besar Nabi Muhammad SAW. Diadakan majelis yang seperti ini fadilahnya jauh lebih besar bahkan dari semua ibadah yang kita lakukan. Karena ibadah yang kita lakukan, baik itu wirid dan Al-Quran, tidak bisa membuat kita kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa membuat kita berkembang kepada Rasul. Tetapi majelis yang seperti ini dengan mendengarkan bagaimana akhlak Rasulullah SAW, dari situlah akan kumpul rasa cinta di dalam hati kita semuanya. Karena seperti apa yang dikatakan oleh Imam Ali, kalau Allah beliau berkata, "Man ra'ahu badihatan haba, wa man khalaqahu ma'rifatan ahabba." Orang yang sekedar melihat Rasul SAW, maka akan timbul wibawa yang sangat luar biasa. Pemberian dari Allah wibawa tersebut. Wa man khalaqahu ma'rifatan, orang yang berkumpul berbicara dengan Rasulullah, merasakan tinggi dan luhurnya akhlak Nabi Muhammad SAW, bagaimana dia diperlakukan oleh Rasul, pasti tidak mungkin tidak, pasti dia akan cinta kepada Rasul SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Oleh karena itu pada pagi ini kita akan memanjakan telinga kita dengan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang dirasakan oleh rasa sahabat, ya, sahabat dari rasa cinta karena mengetahui bagaimana akhlak Nabi itu bisa tersirami dalam hati kita, sehingga walaupun sedikit semoga ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, dahulu Rasul SAW dalam sebuah perjalanannya, beliau memerintahkan sahabatnya untuk menyembelih seekor kambing untuk makan siangnya. Lalu para sahabat dari mereka yang berkata, ya, alayya dhabbuha. Dari mereka yang berkata, alaiha salbuha, alaiha tabbuha. Saya yang mau menyembelih wahai Rasulullah. Saya yang mau menguliti kambingnya wahai Rasul. Saya yang mau memasak kambingnya wahai Rasul. Dan alayya jabul hatab, kata Rasulullah SAW. Berarti kalau kamu sudah memotong, kalian yang kuliti, ini yang memasak, berarti saya yang mengumpulkan kayu bakarnya. Siapa yang nyari kayu bakar? Rasulullah SAW. Sahabat ketika mendengarkan itu, nakfika ya Rasulullah, sudah cukup kami saja yang nyari kayu bakar, sampai yang duduk sudah, jangan kemana-mana. Ini akrahu al-atamayyaza alaikum, katanya Rasulullah SAW. Saya tidak mau tampil beda di antara kalian, sama saja, jangan dibedakan saja, ini kata Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Mana ada habib atau kiai yang modelnya seperti ini? Yang ada sekarang ini guru-guru marah apabila santrinya itu kurang semangat dalam berkhidmah. Meminta yang khidmah yang semangat, ya. Jarang ada orang-orang berkata, kalau saya sekarang sudah berkhidmah dengan santri saya. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhlak Nabi Muhammad SAW. Ketika itu datang tamu dari Najasyi.
Ya, dahulu mereka menyambut luar biasa rombongan sepupu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far ini saudara, adik dari atau kakak dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib disambut, diterima mereka, dihormati, bahkan rajanya masuk Islam dan orang-orangnya semuanya alhamdulillah hampir keseluruhannya masuk ke dalam Islam. Datanglah tamu dari Najasyi tersebut ke kota Madinah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam qala bi nafsihi li khidmatihim, dalam kitab dikatakan seperti ini. Beliau tidak tolong sama sahabat, berdiri sendiri untuk berkhidmat dengan tamu-tamunya ini. Beliau yang menyiapkan air, yang menyiapkan makanan, yang merapikan tempatnya, dan berkata, "Nakfika ya Rasulullah." Ya, sudah sampean duduk wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu sampean yang menyiapkan air, tidak perlu sampean yang menyiapkan makanan. Biar saya saja, kami saja yang menyiapkan semuanya. Hendak kamu di ashabina mukrimin, katanya. Dulu orang-orang ini, ya, memuliakan sahabat saya, dan saya ingin untuk memuliakan mereka karena mereka dahulu memuliakan sahabat saya ketika datang ke kota mereka. Allahumma shalli ala Muhammad. Inilah, ya, akhlak yang tidak mungkin ada bandingnya, karena poros dari kebagusan itu adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apapun yang menyamai Rasul kita katakan itu baik. Namun sebaliknya, walaupun di mata masyarakat baik tapi tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita katakan itu tidak baik, karena poros kebaikan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Dari Nabi inilah kita tahu bahwa senyum kita kepada saudara kita itu adalah ibadah. Bahwa menjaganya kita, lisan, tangan, dan mata kita untuk tidak mengganggu saudara kita, itu adalah ibadah, karena itu adalah akhlak. Sabarnya kita dengan gangguan orang-orang yang ada di sekitar kita, yaitu orang tua kita, istri kita, anak kita, tetangga kita, atau teman-teman kita, ketika mereka mengganggu kita dengan perkataannya, perbuatannya, sabarnya kita dengan apa yang mereka lakukan kepada kita, itu adalah ibadah. Karena akhlak adalah ibadah. Jadi dari Nabi itulah kita tahu bahwa ibadah itu bukan hanya sekedar sholat yang kita lakukan. Dari Nabi kita tahu bahwa ibadah itu bukan hanya sekedar puasa yang kita lakukan, tetapi berakhlak dengan akhlak Nabi Muhammad SAW adalah inti daripada ibadah. Sekecil apapun ketika kita niatkan untuk mengikuti Rasulullah SAW, itu adalah ibadah yang sebenarnya. Harus paham hal yang seperti ini, ya. Ya, jangan dikira ibadah itu hanya sekedar sholat, puasa, mengaji. Tidak, senyum sama saudara ini, ucapkan salam, sabar dengan perkataan mereka, jaga lidah kita untuk tidak mengganggu kita. Oleh karena itu, ya, para pewaris Nabi Muhammad SAW yang kita kenal dengan Wali Songo datang dari Yaman ke Indonesia, merubah orang Indonesia menjadi orang-orang Muslim. Dengan apa mereka membawa itu? Tidak dengan pedang, tidak dengan kekerasan, tidak dengan perang, tetapi dengan senjata akhlak bisa meluluhkan hati orang-orang yang ada di sekitarnya. Apabila kita ingin dicintai oleh orang-orang sekitar kita dan tinggi derajat kita di hadapan Allah, maka senjata yang paling kuat adalah akhlak. Karena akhlak bisa membuat orang yang berupa jelek sekalipun akan tampak indah dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi setampan atau secantik apapun manusia tanpa dibalut dengan akhlak tidak akan tampak indah dia di pandangan orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena itu adalah warisan tertinggi. Apa itu? Akhlak. Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda apa? Inna rajula la yablughu bi husni khuluqihi darajat as-shaim alladzi la yuftir wal qa'im alladzi la yarkud, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya seseorang daripada kita ini bisa mencapai derajat yang sangat tinggi, yang menyamai atau bahkan melebihi orang yang dia itu berpuasa dan belum pernah batal puasanya seumur hidupnya.
dan dia itu qiyamul lail setiap malamnya dan belum pernah tidur pada malamnya. Membaca manakib Syekh Abdul Qadir Jailani 40 tahun sholat subuh dengan tidur isya, berarti apa? Tidak tidur satu malam. Tidak perlu seperti itu. Ibadahlah dengan akhlak. Karena kata Rasulullah, orang yang berakhlak mulia akan melampaui derajatnya orang-orang yang melakukan ibadah yang seperti ini. Jadi itu kabar langsung dari Nabi Muhammad SAW. Jangan pernah mengeluh ya dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Kita beribadah dengan sabar kepada mereka. Kadang orang mengeluh, istri saya Habib seperti ini, kalau bicara tidak bisa sabar sama sekali. Istrinya pun mengeluhkan suaminya, suami saya itu Habib, orang tua saya Habib, anak saya Habib. Jangan mengeluh, disitulah nilai ibadah kita. Disitulah nilai ibadah kita. Sabarnya suami kepada istrinya, sebaliknya sabarnya istri kepada suaminya, sabarnya kita kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, tetap istiqomah dalam mendidik mereka. Itu ibadah yang kita lakukan. Apabila seseorang dikatakan berakhlak mulia, orang yang paling harus pertama merasakan akhlak kita adalah orang terdekat kita. Siapa mereka? Orang tua kita. Ya Pak, orang tua, hati-hati dengan orang tuanya. Orang tua ini manusia paling keramat di atas muka bumi ini. Jangan melihat orang tua hanya sekedar karena ini orang tua kita, karena dia menyayangi kita, jadi kita wajib pula sayang kepada orang tua kita. Salah. Karena banyak orang tua juga yang tidak menyayangi anaknya. Banyak orang tua yang meninggalkan anaknya pada masa kecilnya sehingga dia tidak merasakan kasih sayang orang tua sama sekali. Karena itu lihatlah orang tua dengan pandangan yang benar menurut syariat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita melihat orang tua kita di sana, apabila dia ridho kepada kita maka ada di sini Allah. Dengan bagaimanapun orang tua kita, tidak peduli orang tua kita baik ataupun dulu ahli ibadah ataupun ahli maksiat. Karena orang tua tidak disyaratkan harus ahli ibadah baru kita harus taat kepada mereka, tidak dinomor. Mau orang tua kita itu ahli ibadah ataupun tidak, tetap bagaimanapun orang tua adalah sumber kita mencari ridhonya Allah Subhanahu, dan murka mereka adalah murkanya Allah. Jadi tidak peduli mereka merawat kita atau tidak, disayang atau tidak, sabarlah dengan perkataan mereka. Teruslah bahagiakan mereka karena di sana ada keridhaan Allah Subhanahu. Jangan pernah lelah, karena di situ nilai jihadnya. Yang mengeluh di antara kita berarti dia sudah menyerah di dalam jihadnya. Mengeluh dengan perlakuan orang tuanya karena terlalu banyak menuntut anaknya, mungkin berarti dia sudah kalah di dalam jihadnya. Oleh karena itu ya, setiap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan ada perang, dikumandangkan perang, selalu Rasul bertanya, ahayyul walidat, orang tua kamu hidup atau tidak? Kalau dibilang masih hidup Rasulullah, fafihi mafajahid kata Rasulullah SAW. Kalau mau jihad hidup sama orang tuanya, maksudnya apa? Sabarlah dengan perkataan mereka. Apapun yang mereka minta, sabar. Ketika kita sudah mulai mengeluh dengan apa yang dilakukan orang tua kita, di sanalah kita sekarang sudah kalah dalam peperangan kita. Bangsa dalam Muhammad. Ini lebih berat, karena misalnya lebih berat, Rasulullah mengatakan apa? Dia bisa sama orang tuanya. Yang namanya jihad itu korban perasaan, korban harta, korban nyawa. Di sini nilai jihad. Ya, paham ya? Di situ nilai jihad. Hati-hati. Ya, ini orang tua kalau sudah tersenyum kepada kita, berarti Allah sudah tersenyum kepada kita. Namun sebaliknya kalau mereka sudah cemberut, marah, ketahuilah Allah sedang marah kepada kita. Dari mana kita tahu kalau kita diridhoi Allah? Dari senyuman orang tua. Dari mana kita tahu bahwa kita sekarang dimurkai Allah? Dari murkanya orang tua kepada kita. Maka yang baik-baik dengan orang tuanya. Karena kalau ini yang tersakiti hatinya, bahkan Nabi Muhammad pun tidak bisa berbuat apa-apa. Allahumma shalli ala Muhammad. Hati-hati sama orang tua, terutama yang masih hidup ini ya.
Itu jimat dijaga. Kita sering mendengar sahabat Al-Qamah bagaimana ceritanya. Jadi sudah hafal semuanya. Sholat di belakang Nabi Muhammad, jihad di belakang Nabi Muhammad. Semua ibadah tidak pernah absen sahabat ini. Hati orang tua tergores karena perbuatannya. Haram lidahnya untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Walaupun Nabi Muhammad yang mentalkinnya. Nabi Muhammad tidak bisa berbuat apa-apa kalau dosanya adalah menyakiti hati orang tua. Jangan berharap kepada Syekh Abdul Qadir Jailani atau Syedi Ahmad Ar-Rifai, Syedi Ahmad As-Sadri, mereka semua adalah pewaris Nabi. Ini Nabi tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tahu bagaimana keramatnya orang tua. Paham semuanya ya? Tapi kita mendengarkan banyak para aulia di atas derajatnya karena bakti mereka kepada orang tua. Dahulu Nabiullah Musa alaihissalam, ulul azmi, kalau di ranking maka dia akan mendapatkan 5 besar daripada Nabi dan Rasulnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa? Derajatnya sangat tinggi sekali di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bertanya sama Allah, ya Allah, siapa yang akan mendampingi saya kelak di surganya Allah, di surga panjenengan? Dibilang fulan tukang jagal sapi. Oh, Nabi Musa, kok tidak ada yang lain ya Allah? Apakah orang soleh fulan, orang ahli Taurat fulan, orang kenapa kok jagal sapi yang jadi teman saya? Berarti apa? Orang ini kan akan menandingi para nabi, karena Nabi Musa pasti derajatnya tinggi. Nabi-nabi yang lainnya pasti di bawahnya. Ini kok bisa satu rumah nanti di surga? Gimana ini? Apa amalannya? Dilihat sama Nabi Musa. Apa mungkin mulutnya ini bergerak untuk membaca Taurat, karena Taurat seperti Al-Quran kepada kita. Tidak ada, lidahnya tidak bergerak sama sekali. Dia potong sapi seperti biasanya dengan telinganya, dengan apa-apa. Tidak ada tanda-tanda kesolehan dalam wajahnya sama sekali. Heran Nabi Musa. Apa orang ini kok bisa jadi teman saya di surga? Dan Allah tidak mungkin salah. Akhirnya orang ini pulang ke rumahnya. Ketika pulang ternyata ada seperti apa namanya itu, kerean seperti sumur. Diturunkan sama beliau, ada tempat tidur tertutup rapi. Ternyata di sana ada perempuan tua. Ketika pulang kerja, perempuan ini dimandikan, ya dibersihkan, nanti setelah air dibuang misalnya, dipakai pakaian, dirawat, lalu diberikan makan, diberikan minum, diangkat lagi. Kenapa kok diangkat? Supaya aman dari gangguan binatang buas. Ibunya, siapa? Ibu. Selesai ibunya dirawat, dimandikan, dibersihkan, buang air kecil sama buang air besarnya, diberikan makan. Angkat tangan sama Allah Subhanahu. Ya Allah, jadikan anak saya teman Musa di surga. Ada yang lebih ramah dari dan Musa. Ibu sama bapak, karena ibu dan bapak tidak disyaratkan sebagai orang yang soleh baru jadi orang tua kita. Karena itu kita kepingin ini akhlak itu paling yang merasakan akhlak kita adalah orang tua kita. Minta doa kepada mereka. Jangan khawatir, doanya orang tua tidak ada hijab di antara doa orang tua kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabiullah Musa selalu mengadukan Allah dengan ini dia menjadi teman saya di surga. Bahkan menjadi pendamping Nabiullah Musa alaihissalam, berarti nabi-nabi yang di bawahnya semua. Dengan apa? Dengan baktinya kepada orang tua. Hati-hati menyakiti hati orang tua. Ya, karena ini bahaya yang sangat luar biasa. Orang tua mungkin tidak sama pola pikirnya dengan kita. Kita lebih muda, wawasan mungkin lebih luas. Mereka terbatas karena hidup di masa yang lampau kuno sudah lama. Kita tidak cocok dengan bahwa hati-hati. Ikuti, kita mengalah untuk menang, bukan untuk kalah. Bukan berarti ketika kita menang debat dengan orang tua kita mendapatkan kemenangan. Salah, kita kalah hakikatnya. Karena kita sudah berani mengangkat suara kita di depan orang tua kita. Ada seorang habib. Ada seorang tidak perlu saya sebutkan namanya, beliau sudah meninggal dunia. Tidak ada berapa lama, mungkin baru 15 atau 17 tahun yang lalu.
tidak seberapa lama, karena saya bertemu sudah usia hampir 30 tahun, sudah 25 lebih, sudah besar saya bertemu sama beliau, sering bertemu dengan masih ada kerabat dengan kita. Dari masa mudanya beliau tampak tanda-tanda kesolehannya. Ini Habib ini soleh, wiridnya terjaga, bangun malamnya tidak pernah ditinggal, sholatnya 5 waktu dalam berjamaah, baktinya sama orang tuanya bagus. Tetapi beliau ini dalam keadaan ekonomi yang sangat di bawah sekali, kekurangan. Ya, pada suatu saat beliau ini ingin pergi ke Hausul, masih hidup waktu almarhum Habib ini. Lalu teman-temannya mengadakan iuran untuk sewa elok berangkat ke Solo. Dia udah punya uang, tapi bilang saya ingin ikut. Ya, tapi namanya orang iuran, kursi terbatas, ya. Akhirnya Pak, ya yang bayar saja yang berangkat ke Solo, dia ditinggal sama teman-temannya. Hatinya hancur ya Allah, karena dia tidak bisa berangkat ke Solo. Capek dia menangis, tidur dia. Ketika tidur bangun, ketika membuka matanya, dia sudah ada di situ dia Solo. Karomah dikasih sama Allah. Orang sungguh-sungguh dalam pengabdian orang tuanya, dalam wiridannya, dia modelnya, sholatnya terjaga. Tidak sama dengan pemuda-pemuda yang hidup pada zamannya lain, berbeda dengan pada suatu saat, dia cerita sama saya. Pada suatu saat, ketika saya membaca Wirdul Latif, wirid Imam Hajar itu, Wirdul Latif sebelum maghrib, adik saya, ini beliau punya adik, otaknya kurang sempurna. Agak ada kurangnya nih adiknya ini. Keluar dari rumah adiknya itu main. Ibunya keluar, mana adiknya nak? Barusan keluar. Ayo dicari dulu. Ini Habib ini tidak menolak orang tuanya enggak. Sebentar ya Mikia. Wiritannya sebentar lagi selesai, saya cari terus saja. Yang mana emang tinggal sedikit wiritannya ini. Hati orang tua bergerak. Ibunya bergerak. Kenapa lah saya mendahulukan wiritannya daripada perintah saya? Bergerak sedikit. Padahal Habib ini berjalan, saya dari setelah kajian dulu tinggal menghayalkan di mana tempat yang saya mau, saya memejamkan mata dan membukanya sudah di tempat itu. Bukan hanya di Solo saja, di mana-mana bisa. Tetapi ketika menggerakkan sedikit daripada hati umi saya, dari saat itu saya tidak bisa apa-apa lagi. Dari saat itu saya tidak bisa apa-apa. Dia tahu, ini orang keramat itu ini. Ibu sama bapaknya, hati-hati. Saya yang tidak punya keramat tidak akan tahu cerita ini semuanya. Ini beliau menceritakan sebagai pelajaran buat kita semua. Hati-hati dengan orang tua ini. Hati-hati dengan orang tuanya. Kadang-kadang orang sibuk, dia lihat kemana-mana orang tuanya tidak pernah dijaga. Paham ya? Nomor 2, sebagai seorang laki-laki yang baik dengan istrinya. Inna hunna hulikna min bilatil aqwat, kata Rasulullah SAW. Para perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Walan tastaqima laka ala tariqah. Bagaimanapun mereka tidak akan bisa lurus. Ini dia akan perempuan mendengar. Perempuan tidak akan bisa lurus ke dalam. Kenapa ibadahnya mereka ini tidak sempurna, ada masahidnya, ada ininya. Sehingga kita berharap wanita sesuai dengan apa yang kita inginkan tidak akan ada kata Rasulullah. Tidak ada perempuan itu cuma di surga nanti ada baru. Maksudnya apa? Ya diterima kurang lebihnya. Perempuan itu yang paling penting dia itu sholat 5 waktunya, puasa Ramadannya, tidak selingkuh dan menjaga amanat harta dan anaknya cukup. Selain daripada itu kita tidak boleh menuntut akhlak yang kurang baik, ucapannya kurang bagus, kita terima kurang lebihnya. Sabar dalam menghadapi orang-orang yang ada di sekitar kita. Halim namanya. Mendahulukan sabar daripada marahnya, lemah lembut daripada kerasnya, akalnya daripada hawa nafsu. Yang tenang. Demi Allah akan tampak indah orang-orang yang mempunyai sifat halim, lemah lembut.
Orang akan diberikan wibawa yang sangat luar biasa yang tidak akan diberikan oleh orang-orang yang keras dalam tingkah lakunya. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena itu ya, baik kita bermuamalah, berakhlak dengan orang-orang di sekitar kita, dahulukan akhlak. Ini kalau antum mempunyai hal yang seperti ini, orang-orang di luar ini akan cepat memeluk Islam semuanya. Dulu Wali Songo membawa akhlak, bisa mengislamkan orang Nusantara. Seandainya antum mau berakhlak dengan akhlaknya Nabi, dipelajari bagaimana lalu ditanamkan dalam diri kita. Melihat orang-orang merasakan bagusnya akhlak kita. Kita tidak pernah menyakiti mereka, orang tetangga kita yang mungkin berbeda agama dengan lisan kita, dengan pandangan kita, dengan merasakan keindahan akhlak, mereka tertarik dengan agama kita. Tetapi kalau sudah agama yang dibawa oleh orang-orang yang tidak baik ucapannya, tidak baik perbuatannya, mereka akan mengenal Islam dengan cara yang salah. Tunjukkan akhlak bahkan kepada orang yang tidak seagama dengan kita, supaya tahu beginilah ajaran Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi. Seandainya kita menjaga ini semuanya akan berubah balik dengan waktu yang tidak lama. Paham ya? Paham ya? Ini halim namanya. Halim. Halim itu lemah lembut, sabar, mendahulukan sabarnya daripada marahnya, lemah lembutnya daripada kerasnya, akalnya daripada hawa nafsunya. Begini seorang laki-laki. Jangan nanti laki-laki seperti wanita nanti. Selesai keluarganya nanti semuanya. Paham ya? Sabar, yang dewasa, ya, dalam menghadapi semua masalah yang ada di dunia. Karena yang namanya kebahagiaan dan musibah itu seperti musim yang semuanya akan berlalu dalam hidup kita. Tidak ada namanya musibah selama-lamanya, tidak ada. Atau kebahagiaan sifatnya selama-lamanya, tidak ada. Semuanya akan berlalu. Umur kita sudah panjang, sudah berlalu dengan kebahagiaan dan kesusahan sudah banyak menimpa kita. Dan semua itu bagi musim yang kuat seperti gunung. Karena kita punya tujuan, terserah mau musim apa, kita tetap kuatkan langkah kaki kita dalam mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam semua keadaan. Dalam semua keadaan. Proses luar biasa. Kita melihat guru-guru kita ya. Saya menemani guru saya, Habib Abdul Rahman bin Ali Mas'ud bin Muhammad bin Salim bin beliau berkata, alhamdulillah saya dari kecil tidak pernah meninggalkan qiyamul lail sampai saat ini. Dari beliau kecil sampai usia hampir 60 tahun, beliau berkata apa? Tidak pernah meninggalkan qiyamul lail sampai saat ini. Alhamdulillah saya tidak pernah meninggalkan sholat Jumat sampai saat ini. Alhamdulillah saya tidak pernah sholat sendiri sampai saat ini. Sholatnya selalu berjamaah. Allahumma shalli ala Muhammad. Adik saya Ahmad yang mungkin pernah ceramah ini, beliau waktu itu ikut daurah, ya di Darul Mustafa di pondok kami di Tali di sana. Beliau berkata, Ram, sore anaknya Habib Abdul Rahman ini meninggal dunia, malamnya dia mulai beliau sholat seperti tidak ketinggalan anak. Orang tua tahu rasanya ditinggal anak seperti apa, sedih dan lain sebagainya. Tapi ketika dia mulai beliau dalam keadaan tempatnya sholat tanpa seperti kehilangan anak sama sekali. Lalu bagaimana cara melangkah tetap dalam jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma Muhammad. Hadar. Begini seorang suyuh, begini seorang guru. Ya. Jadi bagaimana kita ini dalam mengambil penuh cahaya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa terasa ketika kita sedikit mengamalkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW, seakan-akan kita mengambil cahaya dari Rasulullah dan menaruhnya ke dalam tubuh kita. Semakin banyak kita mengambil cahaya dari Nabi Muhammad, maka semakin bercahaya tubuh kita. Akhlaknya kita ambil, maka semakin bercahaya kita. Dahulu, mungkin aku pernah dengar di Tanggul ada seorang wali yang namanya Soleh. Pernah tahu Habib Soleh Tanggul? Ada yang pernah dengar? Pernah dengar namanya walaupun tidak pernah dengar. Pernah dengar nama Habib Soleh Tanggul? Aulia, pemimpin aulia di zaman ini. Beliau waktu itu pernah dalam suatu perjalanan, ya, bersama dengan Habib Ja'far bin Saifon, gurunya di Hanif Pasuruan. Dan Habib Haji bin Abdullah Haddad Banyuwangi.
Lalu Habib Ja'far sebagai orang yang paling sepuh berkata, kita nanti akan ziarah kepada Habib Fulan, hati-hati kata beliau. Jangan ada yang mencium tangannya, karena setiap orang yang mencium tangannya akan ditempelin sama dia. Habib Saleh hanya tersenyum dan berkata, saya akan cium tangan dan kakinya. Kata Habib Ja'far, ya sudah, saya sudah bilang nanti kalau ditempelin jangan salahkan saya, kata Habib Ja'far. Ini Habib Ja'far gurunya Ki Hanum Pasuruan. Nanti kalau kau ditempelin jangan salahkan saya, itu sudah bilang. Karena sudah banyak korbannya, orang maksa cium tangan ditempelin sama Habib. Iya. Sampai ke rumahnya Habib ini duduk dengan tasbihnya sampai tiduran. Datang Habib Soleh langsung mencium tangannya, lalu dicium lututnya. Dilihat sama Habib ini. Usianya jauh lebih muda Habib Soleh ini. Sehingga dikatakan ya waladi, wahai anakku, anta syarik. Syarik bukan syarik itu ya, syarik itu bercahaya maksudnya. Shin, ya syarik. Ya waladi, wahai anakku, anta syarik. Engkau bercahaya. Maksudnya Habib Soleh. La ya'rifu syarik illa syarik. Tidak tahu orang bercahaya kecuali orang bercahaya. Tidak tahu wali kecuali wali. Jadi jangan menghukumi orang ini wali-wali kalau kita belum jadi wali. Karena yang tahu wali hanya aulia. La ya'rifu syarik illa syarik. Dari mana cahaya ini? Dari pengikutan kepada Nabi Muhammad SAW. Mulia hidupnya, mulia setelah meninggalnya, dan mulia ketika di akhiratnya. Tidak mungkin kemuliaan itu terkumpul kecuali orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Kita tahu ke As'ad bagaimana mulia dengan pengikutannya kepada Rasulullah. Kita tahu ke Habib mulia dengan apa? Dengan pengikutannya kepada Rasulullah. Karena itu kenali Nabi Muhammad, cintai Nabi Muhammad, ikuti Nabi Muhammad supaya kita menjadi orang mulia secara hakiki. Kalau sekarang ini mulianya semu. Yang kita kejar ini kemuliaan yang semu. Setelah kita dikubur, selesai kemuliaan itu semuanya. Ya, mungkin nama kita tidak akan dikenal oleh orang-orang setelah kehidupan kita. Tetapi mereka orang-orang mulia yang sebenarnya. Setelah meninggalnya pun namanya akan selalu harum dikenal oleh orang-orang yang hidup setelah zamannya. Dari mana itu semuanya kemuliaan hati ini mereka dapatkan? Dari pengikutannya kepada Rasulullah SAW. Cintai Nabi Muhammad, ya. Tanamkan cinta kepada keluarga kita, kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dari Allah yang namanya cinta itu akan membuat seseorang berkumpul dengan yang dicintai. Seorang tabi'in bertanya dengan seorang sahabat, ya, menerangkan banyak tentang masalah khuf dan lain sebagainya. Lalu bertanya sekarang tabi'in ini, atadkur dia dikuru bin hawa. Kamu pernah ingat tidak Rasulullah itu hanya bercerita tentang cinta? Nah, Kuna fi safarin ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami bersama Nabi Muhammad dalam sebuah perjalanan. Idna jahul a'rabiyyu bi sautin lahu jahwari. Ketika itu Rasul dipanggil dengan seorang A'rabi dengan suara yang keras, ya Muhammad. Sampai muridnya kata dipanggil ya As'ad, kira-kira di mana satunya? Kurang ajar dia dipanggil As'ad kayak pemimpinnya saja. Jadi Rasulullah dipanggil ya Muhammad dengan suara keras. Ya, fa'ajab Rasul sallallahu alaihi wasallam nahwan min sauti faqala ya ha'um ya Rasul. Ha'um. Dijawab dengan suara yang keras juga sama Nabi Muhammad untuk membesarkan hati orang yang memanggilnya bahwa dia sama seperti orang itu. Maksudnya Rasul tidak sakit hati sama sekali. Berkata ha'um itu bahasa dia. Dia tahu ini orang dari suku tertentu dengan bahasa yang seperti ini. Kita tidak tahu ha'um itu lebih dengan bahasa orang yang memanggil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diparani sama sahabat itu. Ubdud min sautik fa innaka ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pelankan suaranya, kamu sekarang berbicara sama Rasulullah. Dijawab sama orang Arab ini, wallah bila abdud. Demi Allah saya jangan pelankan suara saya. Memang orang ini sudah repot bilangannya ya. Disuruh pelankan karena demi Allah saya jangan pelankan suara saya. Lalu dijawab al-qaumu yuhibbu qauman wa lam yadhhab bihim. Ini ada sebuah kaum mencintai sebuah kaum tapi tidak bisa beramal dengan amalannya. Paham ya? Kita cinta Syabdul Qadir tapi kita tidak bisa seperti Syabdul Qadir. Cintanya betul. Kalau Rasul almarhum aman ahab yaumal qiyamah.
Dari hadis ini kita pelajari apa? Bahwa cinta itu tidak disyaratkan kita harus mengikuti orang yang kita cintai. Tetapi cinta itu akan bekerja dengan sendirinya, secara otomatis kita akan bergerak untuk mengikuti orang yang kita cintai. Tapi syarat untuk mengikuti tidak ada dalam cinta. Perbaiki cintanya, jangan palsu. Karena kita mendengar kabar ya anjing ashabul kahfi, cinta betul dengan ashabul kahfi. Datang hadis bahwa salah satu binatang yang masuk surga adalah anjing ashabul. Anjing tidak mungkin beramal seperti amalan manusia. Tapi cintanya sungguh kepada orang-orang soleh di zaman Bani Israel. Masuk surga pada masuk surga Nabi Muhammad. Setiap orang soleh yang mempunyai hubungan hati yang kuat dengan Rasulullah, mereka lah pintu kita untuk mencapai Rasulullah SAW. Pintu kita. Kita tidak punya pintu kepada orang yang punya hubungan hati yang baik dengan Rasulullah SAW. Kita mendengar gunung Uhud bergetar ketika dinaiki Rasulullah SAW. Lalu dikatakan, Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Ini Uhud gunung mencintai kami dan kami cinta kepada gunung Uhud. Uhud jabalun min jibalil jannah. Uhud ini gunung dari gunung sedunia, tidak ada yang masuk surga. Ini gunung bergetar karena rasa cinta masuk surga. Pertanyaannya, apa Uhud pernah beribadah sholat seperti kita? Hah? Pernah puasa Ramadan? Pernah ngaji Al-Quran? Masuk surga? Pertanyaan yang kedua, kira-kira surganya di mana? Surga pertama, kedua, ketiga, tidak demi Allah dengan Rasulullah SAW. Karena yang dicintai adalah Nabi Muhammad SAW, maka kumpulnya dengan Nabi Muhammad. Karena itu jangan dijual murah hatinya cinta sama dunia. Berikan kepada Rasulullah. Hati kita ini mahal ke mata kita. Di sana Allah memandang kita. Apabila memandang dan di dalam hati kita disebut nama Muhammad, Allah. Bagaimana keadaan Allah ketika memandang hati kita dan hati kita tertulis nama Muhammad? Yang paham semuanya ya? Ya. Tanamkan bagaimana cara mencintai yang berkembang terus setiap harinya. Demi Allah tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kita banyak cerita tentang orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW, tetapi majlis maulid masih banyak hadir. Dengarkan bagaimana sifat Nabi Muhammad SAW. Niscaya akan tumbuh cinta dalam hati kita. Ya, dan kita minta sama Allah supaya setelah Allah memberikan cinta kepada hati kita, ditutup hati kita untuk cinta kepada selain Nabi Muhammad SAW. Salah satu doa-doa dari guru-guru kita, beliau berdoa dengan Allahumma zhadna fi kulli syai' illa fi wa fi nabiyyik wa fi ali bait nabiyyik Muhammad SAW. Ya Allah, zuhudkan kami kepada segala sesuatu. Jangan sampai hati kami kepingin dengan segala sesuatu kecuali kepada Ya Allah. Kalau sama Allah jangan zuhud. Dan kepada Nabi-Mu dan kepada keluarga Nabi-Mu, itu doa guru-guru kita semuanya. Selain kepada Allah, Nabi Muhammad dan keluarganya Nabi Muhammad SAW, kita tidak akan zuhud dan kita akan memberikan totalitas hati kita kepada mereka semuanya. Semoga jadi itu yang bermanfaat. Ayo kita bawa akhlak yang semangat yang mulia supaya orang-orang sekitar kita bisa merasakannya. Ya, mungkin bisa menjadi penyebab hidayah bagi orang-orang yang menjadi tetangga-tetangga dekat kita karena akhlak yang mulia. Jangan ganggu mereka dengan lisan kita, jangan ganggu mereka dengan tangan kita, jangan ganggu mereka dengan perbuatan kita. Sabar dengan apa yang mereka lakukan kepada kita, karena itu adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita mendapatkan derajat akhlak ini yang bisa menandingi orang-orang yang ahli ibadah, yang derajatnya surga yang merupakan surga tertinggi bagi orang-orang yang menghiasi hatinya dengan akhlak yang mulia ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga jadi yang bermanfaat semuanya ya. Semakin besar rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru bihal dhunub wa tuslihu bihal qulub
وتنقلب بها العصور وتلين بها السؤول وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد هذا تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا حوالينا جميعا شقيا ولا محروما. اللهم أخرج من قلوبنا كل قدر للدنيا وكل محل للخلق يميل بنا إلى معصيتك ويسجلنا عن طاعتك أو يهول بيننا وبين تحقق لمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة. واجعلنا من الذاكرين واجعلنا من الصابرين واجعلنا من الشاكرين واجعلنا من المتقين واجعلنا من المخلصين واجعلنا من المحبين واجعلنا من المحبوبين واجعلنا من عبادك الصالحين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وعمل يقربنا الى حبك واجعل حبك احب الينا من كل شيء برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم كنا من ذل معصيتك الى عز طاعتك ونسألك كمال التوفيق والرعاية والعناية كما أكرمت به الصالحين من عبادك واحفظنا وأسلنا من جميع المعاصي والآثام ما أبقيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبارك لنا في أعمالنا بارك لنا في أموالنا بارك لنا في علومنا بارك لنا في ذرياتنا بارك لنا في أولادنا بركة لا تنقطع ولا تنفد إلى يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعلنا وإياهم جميعا قرة عين لسيد الكونين واجعلنا وإياهم جميعا مفاتيح الخير ومغالب للسان. اللهم اقضي جميع هوائجنا هوائج الدنيا بالميسرة وهوائج الأخرى بالمغفرة واختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا واجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم متحققين بحقائقها حسا ومعنى بحق ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وبحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. هذا مني ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.